Izin memaparkan terkait pemeriksaan hematologi. Perkenalkan, nama saya Nadia Apriliani dengan NIM 0625111023. Mata kuliah Instrumen Laboratorium dengan dosen pengampu Ibu Dr. Eni Khotimah, AMAK SEMM. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih instrumen laboratorium itu apa sih? Instrumentasi adalah alat-alat dan laboratorium itu tempat uji spesimen biologis yang berasal dari cairan tubuh manusia seperti feses, urin, sputum, darah, pus, dan cairan tubuh lainnya. Yang pertama ada instrumentasi pada hemoglobin sahli. Ada hemoglobinometer sahli, pipet sahli, tabung sahli, aspirator, batang pengaduk, darah EDTA, larutan HCl 0,1 N, dan aqua distillata. Metode sahli tujuan untuk mengetahui kadar hemoglobin dalam darah, deteksi anemia, pemeriksaan kesehatan umum, dan monitoring kondisi pasien. Prinsipnya adalah metode ini berdasarkan perubahan Hb menjadi asam hematin setelah ditambahkan asam klorida atau HCl. Warna coklat yang terbentuk kemudian dibandingkan dengan standar warna pada alat sahli. Semakin pekat warna, maka semakin tinggi kadar Hb. Cara kerjanya, isi tabung sahli dengan HCl 0,1 N sampai tanda batas. Campurkan dengan darah EDTA 20 mikron lalu homogenkan dengan batang pengaduk. Masukkan darah ke dalam tabung, inkubasi selama 5-10 menit. Perlahan tambahkan aqua sedikit demi sedikit sambil diaduk. Tentunya sambil diaduk menggunakan batang pengaduk, lalu samakan warna dengan standar. Baca kadar Hb pada skala tabung. Selanjutnya, instrumentasi hemoglobin hematologi analiza. Ada darah DTA dan alat hematologi Binray atau KT6280. Metodenya spektrofotometri. Tujuan mengukur kadar Hb secara otomatis dan akurat. Prinsip berdasarkan metode fotometri atau spektrofotometri, hemoglobin diubah menjadi bentuk stabil, lalu diukur intensitas warna oleh alat. Pertama, tabung darah EDTA dihomogenkan, lalu dimasukkan ke dalam alat, lalu alat menghisap dan mencampur sampel dengan reagen. Hemoglobin diubah menjadi bentuk stabil, alat mengukur absorban dan menghitung kadar Hb secara otomatis. Hasil ditampilkan dalam satuan gram atau desiliter. Nilai normal hemoglobin laki-laki dewasa 13-18 gram per desiliter, perempuan dewasa 12-16 gram per desiliter, anak-anak 11-16 gram per desiliter, bayi baru lahir 16-22 gram per desiliter. Selanjutnya ada instrumentasi hemoglobin Tallquist, yaitu ada buku Tallquist alat pembanding pada sampel darah. Pemeriksaan hemoglobin Tallquist. Metode Tallquist tujuan mengukur kadar Hb secara cepat dan sederhana. Prinsip berdasarkan pembanding warna darah pada kertas dengan skala warna standar. Semakin pucat warna, Hb semakin rendah. Semakin merah, Hb semakin tinggi. Cara kerjanya, teteskan darah pada kertas Tallquist dan bandingkan warna darah dengan skala warna standar yang ada di buku tadi. Lalu tentukan kadar Hb sesuai warna yang paling mendekati. Nah, analisa cepat ini biasanya digunakan untuk orang yang kecelakaan atau yang butuh hasil pemeriksaan Hb dengan cepat. Selanjutnya ada instrumentasi hemositometer. Ada aspirator, pipetoma, leukosit, dan eritrosit, ruang hitung Neubauer, tisu. Lalu nanti diamati di mikroskop ada lapang pandang leukosit dan lapang pandang eritrosit. Pemeriksaan hemositometer, metode hitung manual ini bertujuan untuk menghitung jumlah sel dalam sampel cairan, seperti dalam eritrosit sel darah merah, leukosit sel darah putih, dan trombosit keping darah, juga sel-sel lainnya, misalnya sel kultur. Prinsipnya berdasarkan perhitungan sel dalam volume tertentu, sampel dimasukkan ke dalam ruang hitung dengan ukuran pasti. Sel dihitung dengan kotak-kotak grid menggunakan rumus tertentu. Jumlah sel dikonversi jadi konsentrasi sel per mikron atau sel per milimeter kubik. Siapkan sampel yang sudah diencerkan, lalu letakkan Neubauer di bawah mikroskop. Setelah itu teteskan sampel, lalu tutup dengan cover gelas. Amati di bawah mikroskop, hitung sel pada kotak tertentu sesuai jenis sel, hitung hasil dengan rumus manual. Selanjutnya, instrumentasi
instrumentasi LED atau laju endap darah. Ada rak tabung West-Green, tabung reaksi, tabung West-Green, aspirator, timer, dan parafilm untuk menutup tabung reaksi. Laju endap darah atau LED metode West-Green tujuannya untuk mengukur kecepatan pengendapan eritrosit. Biasanya digunakan untuk mengetahui adanya peradangan atau inflamasi, monitoring penyakit, infeksi autoimun, dan lain sebagainya, dan evaluasi kondisi seperti anemia atau penyakit kronis. Prinsipnya, eritrosit akan mengendap ke bawah karena gravitasi. Semakin cepat mengendap, maka semakin nilai LED tinggi. Pengendapan dipengaruhi oleh protein plasma, misalnya fibrinogen. Hasil dinyatakan dalam milimeter per jam. Pertama, campurkan darah dengan NaCitrat, lalu masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu dihomogenkan, lalu masukkan ke tabung West-Green sampai tanda batas. Tegakkan tabung di rak, diamkan selama 1 jam, ukur tinggi plasma jernih di atas eritrosit. Interpretasi hasil, perempuan itu 10-15 dan laki-laki 10-20 mm per jam. Instrumentasi SAD atau sedia akusan darah. Pertama ada objek gelas, pewarnaan reagen gimsa, pipet tetes mikroskop, dan ada jenis hasil sel leukosit yang telah dilihat di mikroskop. Pemeriksaan SAD akusan darah smear dengan teknik Wedge atau dorong. Tujuan untuk melihat morfologi bentuk dan struktur sel darah meliputi eritrosit, sel darah merah, leukosit, sel darah putih, trombosit, keping darah. Digunakan untuk diagnosis anemia, infeksi misalnya parasit seperti malaria, dan kelainan darah. Prinsipnya, setetes darah diratakan ke kaca objek, didorong, lalu dibuat lapisan tipis. Setelah diwarnai, sel dapat diamati di bawah mikroskop. Perbedaan bentuk, ukuran, dan sel bisa dianalisis. Pertama, teteskan darah di ujung kaca objek, gunakan kaca lain sebagai pendorong, dorong hingga berbentuk lapisan seperti lidah atau feather edge. Keringkan di udara, fiksasi dengan metanol, pewarnaan reagen gimsa, lalu amati di mikroskop. Selanjutnya ada instrumentasi mikropipet. Ada mikropipet berbagai ukuran dan yellow tip dan juga blue tip. Mikropipet menggunakan metode adjustable. Ada yang bisa disetting volumenya dan ada yang fix atau volume tetap. Tujuannya digunakan untuk mengambil dan memindahkan volume cairan yang sangat kecil mikron secara akurat. Prinsip bekerja berdasarkan tekanan udara atau air displacement, tekanan pada piston menghisap dan mengeluarkan cairan melalui tip. Cara kerja yang pertama, atur volume. Lalu itu untuk mikropipet yang bisa diatur, yang adjustable. Lalu pasang tip dengan benar, yaitu sesuai ukuran. Yang kecil menggunakan yellow tip dan yang besar dengan blue tip. Disesuaikan, lalu tekan piston sampai stop pertama, lalu celupkan ke cairan. Lepaskan perlahan untuk menghisap cairan, pindahkan ke wadah tujuan, tekan sampai stop kedua untuk mengeluarkan seluruh cairan. Selanjutnya instrumentasi pada hematokrit. Ada hematokrit reader untuk menghitung krestosil atau lilin, sentrifus hematokrit, sentrifus HC12A, tabung mikrohematokrit, dan darah EDTA. Pemeriksaan hematokrit menggunakan metode mikrohematokrit tujuannya untuk menentukan persentase volume eritrosit dalam darah, membantu diagnosis anemia, dehidrasi, dan polisitemia. Prinsipnya darah disentrifugasi, lalu komponen terpisah berdasarkan berat jenis. Eritrosit mengendap di bawah dan plasma di atas. Nilai hematokrit dihitung sebagai persentase volume eritrosit terhadap total darah. Cara kerjanya yang pertama, isi tabung kapiler dengan darah 3/4 bagian. Ditutup salah satu ujung tabung dengan plastisin atau lilin tadi di krestosil, lalu lakukan sentrifugasi kurang lebih selama 5 menit. Baca hasil menggunakan hematokrit reader. Interpretasi hasil pada laki-laki itu 40-54%, perempuan 36-46%. Kalau rendah itu disebut anemia, kalau tinggi dehidrasi atau polisitemia. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.